Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang sosok asing yang membela Indonesia, Douwe Dekker. Kalau kita mendengar kata pahlawan kemerdekaan Indonesia, mungkin sosok ini jarang terlintas di pikiran. Kulitnya putih dan berhidung mancung. Dari luar fisiknya, memang lebih mirip dengan bangsa yang menjajah kita kala itu. Namun, di balik paras asingnya, kecintaannya pada bangsa Indonesia tak usah diragukan lagi. Ia bukan hanya ikut serta melawan penjajahan, tapi menjadi motor penggerak, sekaligus inspirasi untuk revolusi. Ia bernama Ernest Douwe Dekker. Kita mengenal dua Douwe Dekker dalam sejarah Indonesia. Ya, mereka memang punya hubungan darah. Ernest adalah cucu dari Edward Douwe Dekker, penulis terkenal dengan karyanya Max Havelaar. Sama seperti sang kakek, darah aktivis mengalir di tubuh Ernest, ditambah sang ibu yang memang keturunan Indonesia. Saat remaja pun, Ernest kecil yang akrab dipanggil Nes, ia bekerja di perkebunan kopi dan pabrik gula. Dari sanalah, ia melihat sendiri kerja keras dan hidup sulit para rakyat pribumi. Nes remaja bahkan sampai berkelahi dengan atasan dan kehilangan pekerjaannya demi membela sesama pekerja. Ia benci penindasan. Sikap kritisnya semakin membara saat ia menjadi seorang jurnalis. Ia berpikir bahwa sebesar apapun kemurahan hati pemerintahan Belanda, Hindia Belanda atau Indonesia akan hancur bila tidak diberikan pemerintahan sendiri. Pikirannya lalu dia tulis dalam rangkaian artikel tajam di surat kabar dan sebuah buku. Terinspirasi karya sang kakek, ia membongkar kekejaman Belanda terhadap pribumi. Kata-kata tajam di buku itu ibarat muntahan peluru yang menghajam Belanda. Di mata mereka, Douwe Dekker adalah ancaman yang berbahaya. Tapi, Douwe Dekker makin menjadi. Ia membuka pintu untuk para pemuda di sekolah dekat rumahnya agar sering berkumpul dan berdiskusi tentang pergerakan. Dari pertukaran ide tiap malam, para pemuda itu sepakat untuk membentuk organisasi pergerakan. Budi Utomo namanya. Douwe Dekker memang tidak bergabung di dalamnya. Gerakan ini sedikit berbeda dengan pemikirannya. Tapi, dari perkumpulan ini, ia bertemu seorang pemuda cerdas yang memiliki pemikiran yang sama dengannya, Dr. Cipto Mangunkusumo. Waktu berlalu, Douwe Dekker melihat gerakan-gerakan yang ada tidak cukup besar dan radikal untuk mendukung visi dan harapannya untuk tanah air. Maka ia mendirikan Indische Partij, partai politik pertama di Nusantara. Meneriakan kesetaraan ras, terang-terangan melawan kolonialisme, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama Dr. Cipto, sebagai wakil ketua, partai ini berkembang setiap harinya. Selama 8 bulan, mereka mengelilingi Pulau Jawa dan berpidato di berbagai tempat. Lewat pidato mengunggah jiwa dan semangat perjuangan yang ia tularkan, partai muda ini berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 anggota dari semua golongan. Babak baru perjuangan telah ia mulai. Dengan tangan-tangan terkepal di udara dan pekik kemerdekaan kian lantang bersuara. Douwe Dekker mungkin bukan Indonesia tulen, tapi ia mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia. Setengah tahun sebelum Indische Partij, ia mendirikan surat kabar The Express bersama Dr. Cipto. Lewat koran itu juga, ia menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan ras, dan tentu saja, ide-ide awal untuk Indische Partij. Namun siapa sangka, bahwa lewat koran yang ia bangun, ada sesosok pemuda yang berotak brilian, yang kemudian menuliskan karya-karya yang mengubah nasib mereka dan juga bangsa Indonesia selamanya. Nah, itu dia sedikit cerita tentang sosok asing yang membela Indonesia, Douwe Dekker. Terima kasih sahabat Miga.